jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan. Reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara menghukum seseorang atas bukti yang meragukan. Reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara maju adalah absolute beyond reasonable doubt. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar terheboh hari ini. Akhirnya satu persatu kedok ayah Mirna terbongkar. Soal pengakuan ayah Mirna punya botol sianida, Otto Hasibuan, polisi perlu telusuri. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Pengacara Otto Hasibuan dan juga Hotman Paris mempertanyakan pernyataan Edi Darmawan Salihin, ayah almarhumah Wayan Mirna Salihin, soal dirinya mempunyai botol sianida. Dia bertanya-tanya, Edi dapat dari mana botol tersebut? Kalau dia bisa punya botol sianida, tanya saja sama dia dapat dari mana, kan gitu aja, ujar dia kepada wartawan pada Sabtu kemarin. Pengacara Jessica Kumala Wongso menilai kalau bisa polisi seharusnya menelusuri lagi pengakuan Edi yang sempat viral tersebut. Pasalnya perlu dicari tahu dari mana botol itu dia dapat. Jadi, itu saya kira polisi perlu menelusuri lagi tuh. Ternyata dia pegang botol. Dari mana dapat botol itu? Ujarnya lagi. Diberitakan sebelumnya, saat ayah Mirna diwawancara di salah satu stasiun TV, ia mengaku mempunyai botol racun sianida yang mirip dengan milik Jessica Wongso ketika meracuni putrinya. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai untuk ngeracun. Kelihatannya mirip, ujar Edi Darmawan. Sang presenter kemudian kaget dengan apa yang diucapkan oleh ayah Mirna tersebut. Ia kemudian menanyakan fungsi botol racun tersebut. Botol yang dipakai untuk apa? Tanya si presenter. Ngeracun, kelihatan mirip, jawab ayah Mirna. Kemudian si presenter memperjelas apakah botol yang dimiliki itu digunakan untuk menampung sianida atau tidak. Setelah itu Edi langsung mengatakan jika botol tersebut hanya dugaan. Saya menduga botol itu karena dari Australia, jadi sampel daripada parfum, ujarnya. Ayah Mirna keceplosan punya botol racun sianida, langsung diralat. Dalam sebuah wawancara di salah satu televisi swasta, Edi Darmawan kala itu bercerita kepada Timothy Marbun selaku pembawa acara bahwa ia memiliki botol penampung racun. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai, ujar Edi Darmawan. Racun kelihatan mirip, tegas Edi. Ketika ditanya kembali apakah Edi memiliki botolnya, ia langsung meralat pernyataannya. Enggak, saya menduga botol ini karena dari Australia, kecil jadi sampel daripada parfum, terangnya meralat. Edi juga menambahkan,
Ia yakin botol kecil itu yang digunakan oleh Jessica Wongso melalui instingnya sendiri yang jarang meleset. Keterangan tersebut menambahkan spekulasi janggal kepada ayah Myrna, yang dalam film juga mengatakan dirinya harus menjebloskan Jessica Wongso ke penjara karena telah membunuh anaknya tanpa mencari tahu penyebab Myrna meninggal atau motifnya terlebih dahulu. Begitu juga dalam adegan di mana Edi Darmawan mendatangi makam Myrna Salihin dan meminta maaf karena ia belum sempurna menjadi seorang ayah dan suka bermain wanita. Ia pun membocorkan secara tak langsung bahwa Edi menggunakan uang dalam persidangan untuk membuat Jessica Wongso masuk penjara. Untung papa defense Myrna sendiri tanpa lawyer. Jadi dengan kekuatan papa, power papa, semua papa keluarin, papa lawan. Pokoknya papa mesti mati-matian pada saat itu, ujar Edi Darmawan di pusara Myrna Salihin. Dia, kubu Jessica Wongso keluar uang. Ya papa pakai uang, tapi enggak banyak. Dia orang abis banyak, lanjutnya lagi. Keterangan dalam adegan tersebut membuat publik bertanya-tanya, uang apa yang Edi Darmawan maksud? Biasa insting saya jarang meleset ya. Ini bukan dukun tapi tebak aja. Saya tidak lihat tapi dari insting saya begitu. Karena waktu saya tanya kepada ahli toksikologi, segini pas nggak? Pas. Nah itu saya kaget tuh. Waduh, tebakan saya benar tuh. Jumlah yang masuk yaitu 15 gram per liter air, pungkasnya. Video tersebut pun langsung dibanjiri komentar oleh para netizen. Banyak warganet yang curiga dengan pernyataan ayah Myrna Salihin tersebut. Curiga banget sama bapaknya, apalagi setelah beres nonton Esko. Ujar netizen. Agak curiga sama bapaknya Myrna, ujar akun netizen yang lainnya. Ayahnya Myrna menurutku dari awal fokusnya bukan cari siapa pelakunya, tapi cari bagaimana cara biar Jessica Wongso ketangkep. Insting gak bisa dibawa ke hukum, harus ada bukti, dan sampai sekarang tidak terbukti, imbuh akun netizen yang lain. Bila sebelumnya publik yakin Jessica Wongso sebagai pembunuhnya, sekarang cukup banyak netizen yang justru mencurigai ayah Myrna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Mereka menilai Edi Darmawan Salihin hanya fokus mencari cara menjebloskan Jessica Wongso ke penjara sebagai pembunuh, ketimbang mencari tahu penyebab Myrna Salihin meninggal dunia terlebih dahulu. Banyak pula yang menyoroti bagian Edi Darmawan yang mengunjungi makam Myrna Salihin sambil meminta maaf. Saat itu, Edi Darmawan sangat yakin anaknya, Myrna Salihin, meninggal akibat sianida. Kemudian, ia keceplosan mengaku memiliki botol yang sama untuk menampung racun tersebut. Karena itulah, sejumlah warganet semakin mencurigai ayah Myrna Salihin, Edi Darmawan Salihin, sebagai pelakunya.